Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hubungan sifat wajib Allah dan Asmaul Husna. Asma'ul Husna. Seperti yang sudah kita pelajari di minggu kemarin bahwa Asmaul Husna secara khusus, secara umum adalah diambilkan dari Al-Quran, akan tapi dasarnya adalah 20 sifat wajib yang sudah diberi dasar, yang didasarkan pada 20 sifat wajib yang dirumuskan oleh para aliran ahli sunnah wal jamaah. Kemudian apa sih perbedaan sifat Allah dan nama Allah? Sifat Allah adalah sifat yang wajib bagi Allah yang berjumlah 20, yang merupakan sifat-sifat pokok dari kesempurnaan Allah. Sedangkan nama-nama atau sifat yang terdapat pada Asmaul Husna berjumlah 99 sebenarnya sudah tercakup dalam sifat wajib Allah yang dirumuskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi lebih pada penggambaran, penjabaran dari 20 sifat Allah. Jadi ada hubungannya. Nanti misalkan irodahnya Allah berhubungan pada sifat Asmaul Husna ini, sifat Al-Mausulna ini, seterusnya. Kemudian sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam Al-Maqsad As-Sana fi Syarh Asma' Allah Al-Husna, pada pasal khusus tentang rasionalisasi kembalinya Asmaul Husna dengan zat Allah atau sifat wujud Allah dan 7 sifat ma'ani sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi secara rasional Asmaul Husna itu kembali pada zatnya Allah yang berupa sifat wujud dan juga sifat-sifat ma'ani. Seperti yang kemarin kita tahu bahwa sifat ma'ani adalah sifat yang menunjukkan sesuatu yang tidak pantas menafikan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. 10 kategori Asmaul Husna menurut Imam Ghazali secara substantif kembali pada zat dan 7 sifat ma'ani. Al-Haq, kita tahu bahwa artinya Al-Haq adalah yang maha ada, benar-benar ada. Secara substantif kembali pada sifat wajib zatnya Allah atau wajibul wujudnya Allah. Hak itu. Kemudian Al-Qudus, yang menafikan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah, atau bisa diartikan sebagai yang maha suci. Dan As-Salam, yang menafikan aib yang tidak layak bagi Allah. Secara substantif kembali pada zatnya dan menafikan sesuatu yang tidak pantas pada Allah. Jadi zatnya yang ada dan menafikan sesuatu yang tidak pantas. Makanya Allah diberi nama Al-Qudus dan juga As-Salam, yang maha suci. Kemudian Al-Ali, menunjukkan derajat yang maha tinggi dan dari zat lain, dan Al-Azim, yang melampaui batas pengetahuan manusia. Secara substantif kembali pada zat yang disertai penyandaran dengan hal lain. Maksudnya bukan penyandaran, tapi gimana zatnya Allah yang ada itu dibandingkan dengan makhluk, dibandingkan dengan, bukan dalam arti penyandaran adalah pembandingan bahwa Allah itu maha tinggi dan tidak ada zat lain yang lebih tinggi daripada Allah. Itu kan namanya penyandaran, bukan penyandaran, pembandingan. Zat yang melampaui pengetahuan manusia. Kita tahu bahwa pengetahuan manusia itu ada batasnya, berbeda dengan pengetahuan Allah yang tidak memiliki batas. Nah, zatnya Allah ini loh melampaui batas dari pengetahuan manusia. Jadi kan ada sesuatu yang dilampaui. Zatnya Allah itu disertai dengan zat makhluk yang tidak dapat dijangkau oleh zat makhluknya itu, disertai dengan penyandaran. Supaya manusia itu lebih mudah dalam
dalam menggambarkan zatnya Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah zat Tuhan adalah melampaui batas pengetahuan manusia. Tingginya Tuhan itu melebihi tingginya manusia, itu suatu yang disandarkan dengan suatu yang lain, akan tapi jauh lebih tinggi daripada penyandaran itu. Kemudian al-mulk, Allah yang tidak membutuhkan apapun dan suatu selainnya pasti membutuhkannya. Jadi al-mulk yang maha menguasai. Al-aziz menunjukkan makna zat Allah yang tidak ada bandingannya, al-aziz. Kemudian disertai dengan kembali pada zatnya Allah, disertai dengan menafikan ketidakpantasan dan penyandaran pada hal lain. Jadi ini lebih condong pada zatnya Allah ini menafikan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Maksudnya Allah, meskipun dalam hal ini ketika kita menganalogikan tadi, Allah harus ada penyandaran supaya kita lebih bisa memahami, akan tapi pada keterangan selanjutnya al-mulk dan juga al-aziz, penyandaran itu bukan berarti Allah membutuhkan orang lain atau sesuatu yang lain, akan tetapi jauh di atas itu. Jadi ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang pantas disandarkan oleh beliau. Jadi dia ada balance-nya. Jadi antaranya penyandaran itu untuk memahamkan manusia, akan tapi di sisi lain menafikan ketidakpantasan dan penyandaran pada bahwa Allah itu sang maha tinggi. Kemudian al-alim menunjukkan sifat alim, dan al-qadir menunjukkan sifat kudrah. Kembali secara substantif kembali pada salah satu sifat ma'ani, al-alim dan juga kudrah, sifat kudrah dan sifat alim, bahwa Allah itu maha mengetahui dan maha berkuasa, kudrah. Kemudian al-kabir menunjukkan sifat alim dengan didasarkan pada hal yang samar, sedangkan al-hakim menunjukkan sifat ilm disandarkan pada hal yang mulia. Al-hakim maha yang adil. Jadi dalam hal ini sifat ilmu disandarkan pada hal lain agar lebih mudah dalam pemahaman manusia. Al-ilm maha mengetahui, yang di sana diturunkan pada al-hakim atau yang maha adil. Keadilan itu kan disandarkan pada hal yang tujuannya apa? Tujuannya adalah menunjukkan bahwa Allah itu mengetahui segalanya, sehingga ketika Allah mengetahui segalanya, pasti Allah memiliki sifat yang namanya nama yang namanya al-hakim atau maha adil, karena ketahuannya Allah itu. Seperti itu. Kemudian al-qahar menunjukkan sifat kudrah disertai pengaruh dan kekuasaannya pada hal yang dikuasai, sedangkan al-qawi menunjukkan makna sifat kudrah yang disertai dengan kesempurnaannya. Secara substantif kembali pada sifat kudrah yang disandari penyandaran dengan lain sama. Kudrah menguasai apa? Ya menguasai seluruh yang diciptakan. Jadi ada penyandaran dalam hal ini adalah apa sih yang dikuasai oleh Allah? Ya yang dikuasai ya seluruh alam, seluruh makhluk yang diciptakannya. Itu menurut memudahkan pemahaman. Kemudian ar-Rahman ar-Rahim memenuhi kebutuhan makhluk yang lemah, sedangkan ar-Rafah sebagai dasar ar-Rauf berarti rahmat yang sangat maksimal. Kembali pada sifat iradah disertai penyandaan sesuatu perbuatan. Jadi iradahnya Allah disertai dengan penyandaran sesuatu. Untuk apa? Untuk yaitu memudahkan. Saya ulangi, memudahkan kita menggambarkan kasih sayang Allah pada kita. Selanjutnya al-Khaliq, yaitu perbuatan yang menciptakan manusia, dan ar-Razzaq perbuatan yang menciptakan rezeki dan dan orang yang diberi rezeki. Jadi kembali pada sifat-sifat al-fi'il atau perbuatan Allah al-Khaliq, bahwa Allah
secara perbuatan itu menciptakan manusia, Ar-Razzaq secara perbuatan menciptakan rizki dan membagikannya, itu kan menunjukkan fi'alnya Allah. Kemudian Al-Majid menunjukkan perbuatan Allah yang mulia, makhluk yang sangat luas disertai dengan kemuliaan zat. Sedangkan Al-Karim menunjukkan perbuatan Allah yang berjanji pasti memenuhi, bila memberi pasti melebihi harapan. Secara substantif kembali pada sifat-sifat fi'al, perbuatan Allah disertai dengan hal-hal yang lain, memenuhi janji Allah, memuliakan makhluk dan sebagainya, itu disertai dengan hal-hal yang lain. Jadi tidak hanya perbuatan secara pemberian rezeki saja, tapi juga memuliakan makhluknya, kemudian memenuhi segala janji dan ancamannya. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat pelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.